안녕하세요 여러분, 평쌤입니다. 자 여러분, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai kosakatanya, kali ini kita akan membahas mengenai tata bahasanya. 그럼 바로 시작해볼게요. Tata bahasa yang pertama yaitu mengenai partikel man. Partikel man itu apa sih? Partikel man ini digunakan untuk menunjukkan suatu keterbatasan. Dalam bahasa Indonesia, partikel man ini memiliki arti kata hanya, atau saja, atau cuman juga bisa. Contohnya pada kalimat 오늘만 수학 공부를 안 해도 돼요? 오늘만 수학 공부를 안 해도 돼요? Yang artinya, apakah boleh hari ini saja enggak atau tidak belajar matematika? Apakah boleh hari ini saja tidak belajar matematika? Cara menggunakan partikel man sangat mudah, yaitu hanya perlu menggabungkan kata benda digabungkan dengan man. Ketika ada kata bendanya adalah kopi, lalu ditambahkan dengan man, menjadi kopiman. Contoh kalimatnya, 피곤할 때는 커피만 마셔요. 피곤할 때는 saat lelah, kopi만 마셔요. Hanya minum kopi. Supaya lebih memahami lagi, kali ini ada beberapa contoh kalimat yang menggunakan partikel man. Yang pertama adalah 공부할 때만, hanya pada saat belajar. 내가 공부할 때만 졸려요. 내가 공부할 때만 졸려요. 내가 공부할 때만 졸려요. Yang artinya, aku mengantuk hanya pada saat belajar. 오늘만, cuman hari ini. 운동은 내일부터 한다고 했잖아요. 오늘만 쉬는 거예요. 운동은 내일부터 한다고 했잖아요. 오늘만 쉬는 거예요. Yang artinya, kan aku sudah bilang mulai besok olahraga, cuman hari ini istirahat. 돈만, uang saja atau hanya uang. 돈만 있으면 행복할 줄 알았는데, 없을 때도 행복할 수 있다는 알게 됐어. 돈만 있으면 행복할 줄 알았는데, 없을 때도 행복할 수 있다는 걸 알게 됐어. 다시, 돈만 있으면 행복할 줄 알았는데, 없을 때도 행복할 수 있다는 걸 알게 됐어. Yang artinya, aku kira kalau punya uang saja akan bahagia. Tapi ternyata saat nggak punya uang juga bisa bahagia. 시험 전날에만, hanya sehari sebelum ujian. 시험 공부는 시험 전날에만 하는 게 국룰이죠. 시험 공부는 시험 전날에만 하는 게 국룰이죠. 다시, 시험 공부는 시험 전날에만 하는 게 국룰이죠. Yang artinya, belajar ujian seharusnya hanya sehari sebelum ujian itu hukum alam kan? 돈을 낼 때만, hanya saat membayar. 내 친구는 돈을 낼 때만 갑자기 배가 아프대요. 내 친구는 돈을 낼 때만 갑자기 배가 아프대요. 내 친구는 돈을 낼 때만 갑자기 배가 아프대요. Yang artinya, temanku katanya tiba-tiba sakit perut hanya saat membayar.
Tata bahasa yang kedua ini kita akan membahas mengenai enika. Tata bahasa ini digunakan untuk menyatakan suatu alasan atau sebab pada kalimat yang pertama. Dan di kalimat yang kedua biasanya digabungkan dengan akibat atau dampak dari kalimat yang pertama. Dalam bahasa Indonesia, tata bahasa enika ini bisa diartikan sebagai karena atau juga sebagai jadi. Contoh kalimatnya yaitu 비가 오니까 우산을 가져가세요. 비가 오니까 우산을 가져가세요. Yang artinya, karena hujan bawalah payung atau hujan. Jadi bawalah payung. 자, 여러분. Di sini, kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara enika dan tata bahasa AOSO. Kalau enika digunakan untuk menyatakan sebab yang bersifat lebih ke arah subjektif atau lebih ke arah sudut pandang pribadi diri kita sendiri. Contoh kalimatnya, 밖에 나가 보니까 날씨가 정말 좋아요. Yang artinya, karena aku keluar baru menyadari cuacanya sangat bagus. Pada kalimat tersebut menyatakan adanya sudut pandang dari kita pribadi, di mana kita keluar dan baru menyadari bahwa cuacanya bagus. Bisa saja untuk sudut pandang orang lain tidak perlu keluar, tetapi kita bisa langsung lihat di handphone. Bagaimana laporan cuacanya? Apakah termasuk cuacanya tersebut bagus atau tidak, atau sedang? Itu ya. Tetapi karena ini merupakan POV atau sudut pandang dari kita, dari pribadi kita sendiri, maka kita bisa menggunakan tata bahasa enika ini sebagai pengekspresiannya. Bagaimana 보니까 날씨가 정말 좋아요. Karena aku keluar baru menyadari cuacanya sangat bagus. Sementara untuk tata bahasa aso animyon oso ini itu digunakan untuk menyatakan sebab yang bersifat dari sudut pandang yang secara umum atau secara objektif. Contoh kalimatnya adalah 비가 와서 우산을 가져갔어요. 비가 와서 우산을 가져갔어요. Yang artinya karena hujan membawa payung. Sudut pandang ini merupakan sudut pandang yang umum banget dan sering banget terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu sudut pandang aku sebagai pembicara, atau kalian sebagai pendengar, atau kalian sebagai pelaku atau subjek dari kalimat tersebut, pasti kalau hujan membawa payung. Gitu. Jadi ini merupakan sudut pandang yang umum terjadi kepada siapapun, sehingga bisa menggunakan tata bahasa aso atau oso. Poin perbedaan selanjutnya yaitu untuk tata bahasa enika bisa digunakan dalam kalimat perintah atau ajakan. Contoh kalimatnya yaitu 배가 고프니까 밥을 먹읍시다. Karena lapar, ayo makan. 밥을 먹읍시다 merupakan bentuk kalimat ajakan yang artinya adalah ayo makan. Sementara untuk bagian tata bahasa animyon oso tidak bisa digabungkan dengan kalimat perintah atau ajakan. Contohnya pada kalimat berikut ini. 배가 고파서 밥을 먹었어요. Yang artinya sudah makan karena lapar. Poin perbedaan yang terakhir untuk tata bahasa enika adalah bisa digunakan pada alasan yang baru diketahui. Contoh kalimatnya, 대중의 압박이 심하니까 많은 사람들이 극단적인 선택을 해요. Karena tekanan publik yang berlebihan, banyak orang yang membuat pilihan ekstrim. Sementara untuk tata bahasa Hausa sendiri tidak bisa digunakan pada alasan yang baru saja diketahui. Contoh kalimatnya yaitu 아씨는 대중의 압박이 심해서 극단적인 선택을 했어요. Yang artinya, A telah membuat pilihan yang ekstrim karena tekanan publik yang berlebihan.
Cara menggunakan tata bahasa ini gampang banget, yaitu kata kerja atau kata sifat yang diakhiri oleh huruf vokal, atau kata kerja atau kata sifat yang tidak memiliki pacim, maka dia akan langsung digabungkan dengan bentuk nikah. Contohnya pada kalimat berikut ini. Kalimat yang pertama yaitu bega gopuda. Dan kalimat yang kedua yaitu 같이 밥 먹으러 갈래요? Maka untuk menggabungkan kedua kalimat ini, kita akan menggunakan tata bahasa yang unika ini. Yang pertama, kita tuliskan kalimat yang pertamanya dulu, yaitu bega gopuda. Seperti biasa, hanya kita pegu, kita hilangkan dulu. Sehingga menjadi bega gopu. Di mana bega gopu ini karena dia diakhiri oleh vokal atau dia itu tidak memiliki bacim, maka dia akan langsung digabungkan dengan bentuk nikah. Setelah itu baru deh ditambahkan dengan kalimat yang kedua, yaitu 같이 밥 먹으러 갈래요? Sehingga keseluruhan kalimatnya akan berbunyi 배가 고프니까 같이 밥 먹으러 갈래요? Yang artinya, karena lapar, apakah mau pergi makan bersama? Ketika kata kerja atau kata sifat yang diakhiri oleh bacem real akan digabungkan dengan tata bahasa enika, maka bacem real akan mengalami eliminasi. Dan bentuk tata bahasa enika tidak lagi menjadi enika, melainkan akan berubah menjadi nikah. Sehingga bentuk format rumusnya, kalimat ini, tata bahasa ini menjadi kata kerja atau kata sifat yang diakhiri oleh bacem real akan tereliminasi dan akan digabungkan dengan bentuk nikah. Contohnya kayak gimana, Sam? Contohnya seperti berikut ini. Misalnya, pada kalimat pertama ada 손으로 기념품을 만들다. 손으로 기념품을 만들다. Dan kalimat yang kedua adalah 기념품이 또 특별해요. Sehingga ketika kita ingin menggabungkannya ke dalam tata bahasa, maka akan kita tuliskan kalimat yang pertamanya menjadi 손으로 기념품을 만들다. Seperti biasa, hanya ini kita hapus, kita pegu dulu. Sehingga menjadi 손으로 기념품을 만들. Yang kemudian akan kita gabungkan dengan tata bahasa nikah. Tetapi harus kita perhatikan dulu bahwa ketika kita mau gabungkan dengan nikah, pada kata mandel di kalimat pertama, harus realnya, bacim realnya kita pegu. Sehingga dia akan menjadi 손으로 기념품을 만드. Dan kemudian digabungkan dengan nikah, jadinya nikah. Lalu kita gabungkan lagi dengan kalimat yang kedua, yaitu 기념품이 더 특별해요. Sehingga kalimat keseluruhannya akan menjadi 손으로 기념품을 만드니까 기념품이 더 특별해요. Yang artinya, karena membuat souvenir dengan tangan, jadi souvenirnya lebih spesial. Contoh selanjutnya, ketika kata kerja atau kata sifat tersebut memiliki bacim atau dia diakhiri oleh konsonan, maka dia akan digabungkan dengan enika. Contohnya, ada kalimat yang pertama yaitu 시간이 없다. 빨리 출발합시다. Yang pertama, kita akan tulis kalimat yang pertamanya, yaitu 시간이 없다. Seperti biasa, hanya kita pegu, sehingga menjadi 시간이 없. Karena di situ ada bacim, maka akan kita gabungkan langsung dengan tata bahasa enika. Lalu, kita gabungkan lagi dengan kalimat yang kedua, yaitu 빨리 출발합시다.
Sehingga keseluruhan kalimatnya jika digabungkan akan menjadi 시간이 없으니까 빨리 출발합시다. Yang artinya karena tidak ada waktu, ayo segera berangkat. Berikut ini adalah beberapa contoh kalimat yang menggunakan tata bahasa Enika. 여기는 사람이 많으니까 다른 곳으로 갈래요? 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 Yang artinya, karena di sini ramai, mau pergi ke tempat lain? 길이 너무 막히니까 버스 말고 지하철 타는 게 좋겠어요. 길이 너무 막히니까 버스 말고 지하철 타는 게 좋겠어요. 길이 너무 막히니까 버스 말고 지하철 tanen ke 좋겠어요. Yang artinya, karena jalanan sangat macet, lebih baik naik kereta bawah tanah daripada bus. 날씨가 더우니까 아이스크림을 먹고 싶어요. 날씨가 더우니까 아이스크림을 먹고 싶어요. 날씨가 더우니까 아이스크림을 먹고 싶어요. Yang artinya, karena hari panas, aku ingin makan es krim. 돈이 필요하니까 내가 일해야 돼요. 돈이 필요하니까 내가 일해야 돼요. 돈이 필요하니까 내가 일해야 돼요. Karena aku membutuhkan uang, aku harus bekerja. 바쁘니까 이따가 다시 전화할게요. 바쁘니까 이따가 다시 전화할게요. 바쁘니까 이따가 다시 전화할게요. Yang artinya, karena sibuk, nanti akan telepon lagi ya. 자, 여러분, sampai di sini dulu video untuk part yang kedua. Selanjutnya kita akan lanjut ke part yang ketiga. 그럼 신청해 주셔서 감사합니다.